Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone, and I hope you stay healthy and stay happy because we meet again in Zoom meeting in Human Resources Economic course. And today, the 11th meeting, we will discuss about unemployment. Before we started join in Zoom meeting, I ask you to read and understand about the topic in was attached in Elena, and I hope you was read and understand it. Because in this section, we will discuss more detail about the topic. Jadi kita akan lebih banyak diskusi karena kita sudah lama tidak berjumpa di Zoom meeting ini. Jadi saya harapkan saudara nanti bisa lebih aktif karena in this meeting kita itu lebih banyak analisis ya. Jadi kalau di sebelum mid semester itu kita membahas yang mikroekonomik, but after mid we understanding for makroekonomi. Jadi makroekonomi dalam bahasan human resources. Jadi kita bahasanya sudah tidak lagi mikro, di mana di situ ada permintaan, ada penawaran, tapi kita sudah membahas terkait dengan masalah-masalah global yang itu menyangkut tidak hanya pelaku ekonomi 3 sektor saja, tetapi juga menyangkut pelaku ekonomi di 4 sektor, di mana nanti pengaruhnya itu akan ada masyarakat luar negeri. Gitu. Nah, di fokus kita kali ini, karena pembahasan kita itu adalah unemployment atau pengangguran, kita akan mencoba menganalisis lebih jauh, tidak hanya secara teoritis saja, tetapi juga kita akan menganalisis kira-kira realita yang ada di lapangan, data-data yang ada di lapangan terkait dengan unemployment itu seperti apa. Nah, kalau saudara perhatikan, in Elena di situ sebenarnya ada tugas, ada assignment yang harus saudara selesaikan. Silahkan nanti diselesaikan berkaitan dengan analisis tingkat pengangguran terutama di Indonesia ya di masa pandemi COVID. Karena kita sudah menjalani hampir 1,5 tahun masa pandemi COVID, dan saudara nanti bisa menganalisis kira-kira tren pengangguran mulai dari awal pandemi COVID sampai dengan saat ini itu seperti apa. Apakah tren pengangguran itu semakin naik ataukah semakin turun. Nah, nanti analisis saudara tersebut silahkan ditunjang dengan data. Jadi data yang harus saudara sertakan adalah data kuantitatif, sehingga ketika saudara menganalisis itu saudara memang benar-benar faktual. Jadi ada data yang mendukung analisis saudara. Jadi tidak asal ambil dari media yang lainnya ataupun media cetak, tetapi juga di situ ditunjang dengan data-data yang aktual, sehingga nanti saudara bisa membandingkan kira-kira nanti trennya itu akan naik atau akan turun. Silakan nanti saudara selesaikan untuk assignment tersebut. Nanti detailnya mulai dari due date-nya, batas akhir pengumpulannya, sampai apakah tugasnya itu ditulis atau diketik, itu di Elena sudah ada. Yang jelas, kalau tidak salah itu batas akhirnya adalah minggu depan, kalau nggak salah Rabu. Silakan nanti bisa dicek kembali untuk jamnya itu, kalau tidak salah jam 4 sore. Jadi saudara harus mengumpulkan sebelum jam tersebut. Nah, untuk sistematika analisisnya itu silakan bisa ditulis tangan ataupun di
ketik. Kalaupun nanti ditulis tangan, itu berarti saudara harus scan jawaban saudara, kemudian baru diunggah. Tapi kalau diketik, bisa langsung disimpan filenya, kemudian bisa diupload di Elena. Di situ sudah ada menu yang bisa saudara gunakan untuk upload tugas-tugas saudara. Itu kurang lebihnya. Sebelum nanti terlupa untuk tugas yang harus saudara selesaikan di semester ini. Kayaknya kalau di tugas di perkuliahan saya itu tidak terlalu banyak tugas ya. Itu silakan nanti bisa diselesaikan, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tidak mengumpulkan, karena itu akan menjadi salah satu nilai penunjang akhir saudara. Baik, untuk tugas yang harus saudara selesaikan, apakah ada pertanyaan? Saya Bu izin menjawab, izin bertanya. Ya, silakan. Nah, di situ kan dijelaskan ada data kuantitatif. Apakah itu data kuantitatif itu kan data yang bersifat numerik ya Bu ya? Ya. Itu yang diambil itu misal dari BPS atau dari penelitian-penelitian yang sudah ada seperti skripsi atau artikel-artikel ilmiah gitu Bu. Oke, sudah hanya satu pertanyaannya. Sudah Bu, hanya satu. Jadi kalau data kuantitatif yang harus saudara sertakan di dalam analisis saudara itu adalah data-data yang dari lembaga resmi yang mengeluarkan data terkait dengan pengangguran. Berarti saudara harus mencarinya di BPS, Badan Pusat Statistik. Nanti saudara bisa search di situ, di lamannya BPS, di situ sudah ada menu-menu, misalkan kalau pengangguran berarti terkait dengan, kalau nggak salah, ekonomi dan sosial ya. Silakan nanti bisa dicek di situ pengangguran. Di menu pengangguran itu sudah ada datanya. Dan datanya itu tidak perlu data yang data-data per tahun, itu nggak perlu, karena saudara itu cukup menyertakan mulai dari tahun 2020. Ya kan, 2020 di awal masa pandemi, berarti sekitar butuh data cuma 1 tahun. Jadi data yang saudara perlukan itu hanya data selama 1 tahun, berarti selama tahun 2020. Silakan nanti bisa dicek. Kalau misalnya datanya sudah keluar, karena ini kita sudah bulan Mei ya, harusnya datanya itu sudah dipublish untuk data tahun 2020. Tapi kalau misalnya saudara, saya juga belum ngecek, kalau misalnya nanti saudara tidak menemukan data tersebut, silakan saudara bisa ambil dari data-data daerah, dari BPS daerah. Itu kan pasti ada. Kalau di BPS pusat itu adalah tingkat pengangguran secara nasional. Tapi kalau saudara ngambil di data-data yang di daerah, itu adalah saudara nanti menganalisisnya, boleh diperkenankan itu menganalisis di daerah tertentu. Misalkan daerah Provinsi Jawa Tengah atau misalnya di kabupaten, itu kan pasti punya BPS ya, laman BPS yang bisa saudara ambil di situ data-datanya. Jadi datanya harus dari lembaga resmi. Nah, kenapa datanya itu tidak boleh dari skripsi? Karena kalau skripsi itu kan kita kalau skripsi yang dikerjakan tahun 2020 atau 2021 tidak masalah. Tapi kalau skripsinya itu di tahun 2019 atau 2018, maka itu tidak diperkenankan karena pada tahun tersebut itu belum terjadi pandemi COVID. Jadi memang datanya itu harus data-data selama masa COVID ini. Begitu, Damas, ada lagi yang perlu ditanyakan? Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke. Yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi. Silakan nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan tugas, bisa langsung disampaikan di tengah-tengah materi, tidak ada masalah. Ini siapa? Nur Sangadah ya? Mau tanya? Enggak jadi. Iya, Bu. Oh, silakan. Silakan. Mau tanya apa? Suaranya. Berarti kalau misalnya tidak ditemukan, maka boleh. Izin bertanya, Bu. Berarti kalau data yang tidak ditemukan dalam skala nasional itu boleh dalam skala daerah, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, iya boleh. Jadi saudara
Kalau misalnya skala nasional itu tidak menemukan datanya, saudara boleh misalnya menganalisis tingkat pengangguran di daerah. Misalnya kalau Nur Sanata misalnya ya menganalisis tingkat pengangguran di Solo misalkan, atau di daerah Purwokerto, atau misalnya di Semarang, itu boleh. Misalkan data itu memang diambil dari data BPS resmi gitu. Karena masing-masing daerah kan itu pasti punya website BPS yang itu menyediakan data-data terkait, salah satunya adalah tingkat pengangguran di daerah tersebut. Biasanya di masing-masing kabupaten punya kok data tingkat pengangguran itu. Jadi boleh skala nasional, boleh dalam skala daerah itu juga boleh. Silakan nanti kalian menemukan data yang mana, itu silakan dianalisis seperti itu. Begitu, sudah ada lagi? Ya, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya masuk ke materi. Saya akan coba share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ya, Bu. Bu. Saya akan mulai dari topik yang menurut saya ini sangat complicated ya, sangat complicated dan sangat menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena yang namanya unemployment itu kalau saya bilang ini itu faktual banget. Jadi secara teori itu ada, tapi secara teoritis itu kalau misalnya kita tidak melihat di lapangan, maka ini akan menjadi salah satu yang miss menurut saya. Nah, penting bagi kita untuk memahami apa itu pengangguran. Mungkin kalau berbicara masalah teori, apa itu pengangguran, kemudian jenis-jenis pengangguran, itu saya rasa juga saudara sudah pernah mendapatkan materi ini. Salah satunya itu adalah materi di makroekonomi. Tetapi di sini di perkuliahan Human Resources Economics ini kita akan mencoba memahami secara lebih mendalam bagaimana sih mekanisme, bagaimana kondisi pengangguran khususnya yang ada di Indonesia maupun tingkat pengangguran yang ada di berbagai negara di luar Indonesia atau di luar negeri. Nah, kenapa sih pengangguran ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk kita bahas? Karena tingkat pengangguran ini adalah salah satu alat ukur tingkat kondisi perekonomian suatu negara. Jadi, apakah perekonomian suatu negara itu berada dalam kondisi stabil atau tidak? Apakah kondisi ekonomi suatu negara itu berada pada resesi ataupun misalkan nanti lagi booming atau seperti apa, itu semuanya nanti salah satu indikatornya itu adalah unemployment. Selain indikator yang lain itu misalnya ada inflasi, kemudian ada GDP dan lain sebagainya. Tetapi karena fokus kita itu ada di human resources, maka unemployment inilah yang nanti akan menjadi salah satu topik yang menarik untuk kita kaji, apalagi kalau di masa pandemi COVID-19 ini, bahwa tingkat pengangguran tidak hanya di Indonesia, bahkan di berbagai negara itu juga mengalami goncangan yang cukup besar. Gitu. Saudara nanti bisa merasakan sendiri kok, bahwa pengangguran di sekitar saudara itu mungkin ada yang saudaranya, atau ada temannya, atau ada tetangganya yang mengalami PHK karena pandemi COVID-19 ini. Nah, nanti kita akan coba menganalisis secara teoritis dulu, kemudian nanti tugas yang saudara kerjakan itulah yang nanti akan kita coba compare secara aktual. Nanti apakah kondisinya itu memang benar-benar memprihatinkan atau kondisinya itu memang sebenarnya ini menjadi salah satu yang bisa terselamatkan dengan cara apa, kayak gitu. Nanti ada berbagai hambatan ketika negara itu memang benar-benar harus meningkatkan kualitas dari tenaga kerjanya untuk mengurangi tingkat pengangguran ini. Nah, dalam materi ini kita akan memahami pengangguran, di mana tujuan pembelajaran kita itu adalah fokus kita di pengangguran alamiah.
mulai dari apa itu pengangguran alamiah, kemudian kira-kira penyebab dari pengangguran alamiah itu disebabkan oleh faktor apa saja, serta yang ketiga itu adalah memahami perilaku di dunia nyata. Nah, ini yang nanti saudara akan kerjakan di poin yang ketiga. Kira-kira nanti perilaku dari pengangguran alamiah di dunia nyata yang sebenarnya kalau kita analisis, kalau kita observasi di masa pandemi COVID ini itu sangat menarik sekali. Banyak yang di PHK dengan mau nggak mau konsekuensinya adalah tingkat pengangguran yang naik. Nah, nanti seperti apa peran dari pemerintah untuk mengantisipasi untuk menurunkan tingkat pengangguran tersebut. Nah, pemerintah pun juga sudah melakukan berbagai kebijakan yang salah satunya itu adalah untuk menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah itu kalau saya bilang mati-matian lah untuk menekan angka pengangguran di Indonesia, terutama di daerah-daerah ya. Karena ini pengaruhnya tidak hanya ke 1 atau 2 orang saja, tetapi juga pengaruhnya adalah ke berbagai sektor. Kalau berbicara masalah pengangguran, itu berarti nanti kaitannya tidak hanya pada tingkat konsumsi, pada tingkat pendapatan individu, tetapi juga imbas yang nanti akan secara meluas ke suatu pemerintahan itu adalah ke tingkat inflasi. Itu karena inflasi dan pengangguran itu ibarat kata dia ya istilahnya apa ya, saling terkait satu sama lain, dikatakan teman juga enggak, tetapi mereka itu saling berhubungan seperti itu. Nah, akan saya mulai dari tingkat pengangguran alamiah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tingkat pengangguran alamiah atau natural rate of unemployment? Jadi, tingkat pengangguran alamiah itu adalah rata-rata pengangguran yang berada dalam perekonomian yang sedang berfluktuasi. Jadi, rata-rata pengangguran di dalam suatu perekonomian yang sedang berfluktuasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya perekonomian itu kan tidak stagnan. Setiap waktu itu dia berfluktuasi, apalagi di masa pandemi COVID ini. Kita nggak akan tahu apakah istilahnya ya masyarakat yang terkena COVID-19 ini apakah besok itu akan naik atau turun, itu kan kita nggak tahu ya. Mungkin saat ini kita posisinya kalau masyarakat yang terkena COVID-19 ini saat ini kita sedang berada dalam ya tidak naik, tidak turun, mungkin masih bisa dipertahankan. Akan tetapi kan kita besok nggak tahu, misalnya karena kita akan menghadapi weekend, mungkin banyak orang yang bepergian, banyak orang yang memanfaatkan waktu liburnya untuk keluar rumah tanpa memperhatikan protokol kesehatan, mungkin bisa jadi minggu depan itu akan naik. Nah, itulah yang nanti akan mengakibatkan kira-kira nanti kondisi perekonomian karena pandemi COVID ini yang berfluktuasi, kita nggak akan tahu apakah minggu depan atau bulan depan itu pandemi COVID memang benar-benar akan naik ataukah justru nanti akan turun. Nah, itulah yang dimaksud dengan perekonomian yang berfluktuasi. Jadi yang namanya perekonomian itu fluktuatif banget. Kita nggak akan tahu. Mungkin saat ini tidak hanya COVID saja yang mempengaruhi perekonomian, bisa jadi karena adanya ya istilahnya berbagai permasalahan dunia, tidak hanya misalkan salah satunya itu adalah antara negara yang sedang bersekutu atau misalkan negara-negara yang lain dengan tingkat COVID yang sedang naik, misalkan ada beberapa negara yang memang sedang tingkat COVID-nya itu naik, di mana negara tersebut itu mungkin menjadi salah satu negara tujuan ekspor kita atau negara impor kita. Nah, kalau misalnya negara tersebut itu adalah tujuan ekspor kita, maka itu akan menjadi penghambat. Itu akan menjadi penghambat bagi perekonomian dalam negeri, tidak hanya perekonomian luar negeri, karena perdagangan internasional pun itu juga akan macet kan, karena negara-negara pun itu juga mengantisipasi jangan sampai ada
barang-barang, ada tenaga kerja yang itu bebas masuk keluar suatu negara. Karena itu nanti kan kita nggak tahu apakah tenaga kerja tersebut itu akan benar-benar memang sudah dalam keadaan sehat ataupun mereka membawa virus yang lain. Yang ini mungkin kalau kita perhatikan itu akan menjadi salah satu permasalahan yang akhir-akhir bulan kemarin itu banyak tenaga kerja asing itu masuk ke Indonesia. Banyak beberapa wisatawan dari negara yang memang sedang terdampak COVID dengan tingkat COVID yang cukup tinggi itu masuk ke Indonesia itu. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Apakah itu nanti akan mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia atau tidak? Gitu. Nah, yang perlu saudara perhatikan itu bahwa ketika terjadi tingkat pengangguran alamiah, di mana ketika suatu perekonomian itu sedang mengalami resesi, artinya perekonomian itu sedang mengalami penurunan, itu sebenarnya tingkat pengangguran itu naik di atas rata-rata pengangguran alamiahnya. Jadi, kalau yang namanya perekonomian, itu kan ada yang ketika perekonomian itu berada pada saat resesi ataupun pada saat booming. Jadi kalau resesi itu kan mengalami penurunan ya. Jadi perekonomian itu turun. Tingkat perekonomian itu sedang turun, maka sebenarnya di situ ada indikasi bahwa pengangguran itu naik di atas rata-rata pengangguran alamiahnya. Nah, sedangkan kebalikannya, ketika saat booming, jadi kondisi perekonomian itu sedang mau naik ya, dari resesi kemudian mau naik, itu sebenarnya pengangguran itu sedang turun dari rata-rata tingkat pengangguran alamiahnya. Jadi kalau saudara perhatikan, itu yang namanya tingkat perekonomian suatu negara itu kan nggak selamanya dia flat, Kalau saudara pernah belajar makro sebelumnya, itu kan diibaratkan bahwa perekonomian itu seperti kalau digambarkan kayak gunung ya. Jadi gunung itu kan dia kadang-kadang naik, ketika berada di atas puncak, bisa jadi dia akan tergelincir, kan, sehingga dia akan fluktuatif seperti itu. Jadi ketika sudah dari bawah kemudian akan naik ke puncak itu pada saat booming, kemudian dari puncak itu kalau tidak diantisipasi dengan sebaik-baiknya dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka bisa jadi perekonomian suatu negara itu akan turun atau dalam istilah ekonomi itu disebut resesi gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan sekali kebijakan-kebijakan perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah itu jangan sampai mengakibatkan perekonomian itu berada dalam kondisi yang resesi. Meskipun kan kita tidak tahu kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah, mungkin ini kebijakan yang paling tepat karena ini yang mampu mengatasi kondisi perekonomian yang sedang bermasalah. Tetapi kan kita nggak tahu ketika di lapangan tiba-tiba ada satu atau dua faktor yang itu mempengaruhi, bisa jadi dia akan turun atau akan mengalami resesi. Nah, itu yang nanti kita juga harus pantau secara bersama-sama karena kondisi saat resesi maupun saat booming itu nanti imbasnya akan ke tingkat pengangguran itu. Nah, di sini saya sajikan data meskipun datanya ini cukup out of date, nanti saudara bisa cari datanya yang terbaru di atas tahun 2010 mungkin ya. Di mana di situ kalau yang yang garis biru itu adalah tingkat pengangguran yang dimana kalau kita lihat datanya mulai dari tahun 55 sampai tahun 2000 di abad 20 itu data tingkat pengangguran itu fluktuatif banget, kadang-kadang naik tetapi turunnya itu bisa tergelincir cukup dalam ya, melebihi tingkat rata-rata pengangguran alamiahnya. Gitu. Jadi kalau dilihat di sini bahwa yang garis merah ini adalah tingkat pengangguran alamiahnya, tetapi ada pada masa-masa tertentu itu berada di atas di atas tingkat rata-rata pengangguran alamiahnya, tetapi ada waktu-waktu tertentu yang dia berada di bawah tingkat pengangguran alamiahnya. Nah, nanti kita akan coba memahami lebih lanjut kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengangguran itu sehingga mereka berada di bawah tingkat pengangguran rata-ratanya. Karena ini juga nanti kembali lagi ke slide sebelumnya bahwa
ketika posisinya itu misalnya penganggurannya itu turun dari rata-rata tingkat alamiahnya, berarti sekitar misalkan ada di tahun 2000 ini dia kan berada di bawah tingkat rata-rata alamiahnya, maka sebenarnya di situ kondisi perekonomian suatu negara itu berada dalam kondisi yang lagi booming. Itu kalau misalkan dia yang berada di atas, berarti dia yang lagi resesi, karena di sini kalau resesi itu tingkat pengangguran itu naik di atas rata-rata pengangguran alamiahnya. Itu jadi ini untuk memudahkan saja untuk kita mengcompare kira-kira setiap tahun itu yang namanya tingkat pengangguran itu tidak selamanya flat ya, tidak selamanya flat. Mungkin bisa jadi antara tahun misalnya tahun 95 sampai 2000 selisih 5 tahun aja dia berada pada kondisi yang booming itu. Nah, nanti kita akan coba menganalisis kira-kira untuk mengukur natural rate of unemployment itu seperti apa. Yang pertama itu yang harus saudara pahami itu adalah model dari natural rate unemployment. Di sini ada istilahnya labor atau angkatan kerja, ada E itu adalah employee, berarti mereka yang bekerja. Kemudian ada U itu adalah simbol untuk unemployment atau pengangguran, kemudian U per L itu adalah tingkat penganggurannya. Jadi berapa perbandingan antara orang yang menganggur dengan mereka yang bekerja, itulah yang akan menghasilkan tingkat pengangguran. Nah, kalau kita menganalisis model ini, model dari natural rate of unemployment ini, maka kita akan memakai asumsi yang pertama adalah bahwa labor itu ditentukan oleh variabel eksogen, variabel yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua, dalam waktu bulan tertentu itu ini berarti sudah tidak, hitungannya sudah tidak tahun tetapi dalam waktu bulan, karena yang namanya tingkat pengangguran itu hitungannya bisa tahun, bisa bulan. Kalau kita mau lihat tingkat pengangguran misalkan per bulannya itu juga bisa kita hitung. Nah, asumsi yang kedua yang harus kita pakai itu adalah yang S itu adalah angkatan kerja yang berhenti kerja, atau S itu adalah rate of job expiration atau angkatan kerja yang berhenti kerja. Kemudian yang rate of job finding itu adalah angkatan kerja yang diterima kerja. Jadi ada angkatan kerja yang berhenti kerja, tetapi dalam waktu tertentu itu pasti ada angkatan kerja yang diterima kerja. Sehingga nanti kita bisa lihat kira-kira perbandingannya itu seperti apa. Nah, ini asumsi untuk kita mengetahui natural rate of unemployment. Nah, nanti ketika kita menggunakan asumsi ini, tentunya saudara juga harus memahami bahwa angkatan kerja yang berhenti kerja itu berarti bisa jadi mereka ada dua permasalahan ya. Bisa jadi mereka itu kena PHK, atau bisa jadi nanti mereka itu berada dalam masa yang mereka itu sedang mencari kerja, tetapi posisinya itu mereka juga sudah bekerja. Jadi mereka mencari pekerjaan, mereka mencari posisi yang lebih bagus daripada pekerjaan yang semula. Nah, itu ada dua asumsi untuk menentukan apakah angkatan kerja itu untuk menentukan rate of job expiration atau angkatan kerja yang berhenti kerja. Nah, ketika di situ ada angkatan kerja yang berhenti kerja, tentunya ada angkatan kerja yang diterima kerja. Itu. Jadi antara rate of job expiration sama rate of job finding ini nanti kita akan menentukan. Kalau misalnya angkatan kerja yang berhenti kerja kemudian mereka diterima kerja, mulai dari berarti S dulu, baru ke F. Jadi mereka berhenti kerja atau mereka mencari pekerjaan yang layak,
kemudian mereka dalam waktu tertentu mereka diterima kerja, maka di sini akan mengurangi tingkat pengangguran. Tetapi kebalikannya, kalau mereka diterima kerja, berarti mereka sudah bekerja nih. Kemudian mereka berhenti kerja, berarti alurnya itu dari F ke S, maka inilah yang nanti akan meningkatkan unemployment suatu negara. Nah, yang barusan saya jelaskan ini adalah sebenarnya ini transisi antara employment sama unemployment. Ini jadi harus saudara pahami di sini ada dua kategori, yaitu employment sama unemployment. Kalau dari unemployment kemudian mereka istilahnya apa ya? Mereka berhenti kerja, tetapi juga di sini dikalikan dengan employment. Jadi mereka berhenti, kemudian mereka akan misalkan mereka diterima pekerjaan, maka mereka akan menjadi employee. Mereka akan masuk ke dalam kategori yang bekerja. Sedangkan kalau F dikalikan O, mereka yang finding diterima pekerjaan dikalikan dengan O, unemployment, maka ini justru nanti akan menaikkan tingkat pengangguran. Itu. Transisi inilah yang harusnya dipahami secara sama, dan ini yang menjadi konsen pemerintah bagaimana untuk menurunkan tingkat S ini, menurunkan tingkat S, kemudian menaikkan tingkat F atau rate of job finding. Jadi kalau misalkan job findingnya mereka yang diterima kerja itu lebih banyak, maka di sini dia untuk tenaga kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja dan mereka telah bekerja, maka di sini akan meningkat, sehingga yang sisi sebelah sini itu akan berkurang. Itu transisi antara employment dan unemployment. Jadi memang harus dipahami bagaimana transisinya mulai dari unemployment sampai ke employment, kemudian dari employment menjadi unemployment. Itu transisinya memang harus dipahami. Nah, masuk kepada jenis-jenis pengangguran, di sini mungkin saudara sudah memahami ataupun saudara juga sudah sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang namanya pengangguran itu disebabkan oleh berbagai macam dan jenisnya itu juga berbeda-beda. Nah, nanti kita akan coba menganalisis lebih lanjut kira-kira pengangguran yang mungkin disebabkan oleh jam kerja itu kira-kira pengangguran yang seperti apa, kemudian yang disebabkan oleh penyebab terjadinya itu kira-kira seperti apa. Nah, kita mulai dari yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan jam kerja, yaitu yang pertama ada pengangguran terselubung, kemudian ada yang setengah menganggur, dan ada pengangguran terbuka. Nah, dari ketiga jenis pengangguran ini, saya rasa saudara mungkin tahu atau bahkan saudara juga sudah mendengar sebelumnya, tapi ini saya hanya akan menyampaikan untuk yang poin ketiga, yaitu pengangguran terbuka. Nah, karena di sini fokusnya adalah pada jam kerja, berarti yang namanya pengangguran jam kerja itu pengangguran terbuka itu adalah pengangguran yang memang tidak memenuhi jam kerjanya. Nah, kalau di Indonesia itu kan jam kerjanya adalah dalam sehari itu 8 jam ya, 8 jam per hari. Ada yang 5 hari kerja dalam 1 minggu, ada yang 6 hari kerja dalam 1 minggu, ada yang 5,5. Jadi yang hari Sabtunya itu hanya setengah hari. Nah, kalau pengangguran terbuka ini adalah pengangguran yang memang tidak memenuhi jam kerja di suatu negara. Itu kalau katakanlah 8 kali 5 berarti
40 jam per minggu, maka kalau orang tersebut itu ternyata tidak bekerja selama 40 jam per minggu, maka itulah yang dimaksud dengan pengangguran terbuka. Nah, di sini ada 2 poin yang saya jelaskan. Ini gantian saya tanya kepada saudara. Silahkan mungkin ada yang ingin membantu saya untuk menjelaskan ke teman-temannya apa sih yang dimaksud dengan pengangguran terselubung dan setengah menganggur. Oke, silahkan. Ada yang mau jawab atau mau bukan jawab ya, ada yang mau menjelaskan dan menambahkan kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pengangguran terselubung dan setengah menganggur. Ini gantian saudara yang menjelaskan. Silakan, ada. Ada tidak? Kalau tidak ada, berarti ini akan menjadi salah satu tambahan tugas buat saudara nanti. Oke, silakan, ada? Izin menambahkan untuk pengangguran terselubung, Bu. Oke, silakan Berliana. Untuk pengangguran terselubung berdasarkan definisi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenakertrans adalah keadaan menganggur suatu angkatan kerja yang tidak dilaporkan karena mereka tidak giat mencari kerja. Sedangkan berdasarkan istilah yang umum, pengangguran terselubung itu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kalau mungkin yang dapat saya simpulkan, pengangguran terselubung itu pengangguran yang memang tidak mencari pekerjaan gitu loh, Bu. Jadi tidak bisa didata oleh pemerintah. Oke, kemudian Jadi mereka tuh ya, Bu. Iya, silakan dilanjut. Sudah, Bu. Oh, sudah. Jadi kalau Mereka tidak mencari pekerjaan yang memang kalau pengangguran yang seperti musiman itu kan mereka punya pekerjaan tapi pas waktu tertentu mereka tidak bekerja tapi memang tidak giat dalam mencari pekerjaan, Bu. Oke. Kemudian yang poin kedua sekalian mau ditambahkan atau gantian yang lain? Mungkin yang lain, Bu. Oh, yang lain. Silahkan. Selain Berliana, ada? Saya, Bu, izin menjawab, Bu. Untuk setengah menganggur itu pengangguran yang pekerjanya bukan pengangguran tapi pekerja yang pekerjanya kurang dari jam yang ditentukan. Setahu saya itu 35 jam per minggu kalau tidak salah. Sudah? Sudah, Bu. Oke, jadi karena ini kita berdasarkan jam kerja ya, di situ ada terselubung, ada setengah menganggur. Kalau terselubung itu tadi yang sudah dikatakan Berliana, sebenarnya itu mereka itu sudah masuk ke dalam angkatan kerja. Jadi mereka yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang sudah siap bekerja. Tetapi mereka itu tidak ada niatan untuk mencari pekerjaan ataupun mereka masuk ke dunia kerja, sehingga tadi benar bahwa pemerintah itu tidak bisa melakukan pendataan secara maksimal. Itu yang dimaksud dengan pengangguran terselubung, karena memang tidak ada niatan dari orang tersebut untuk bekerja, untuk masuk ke dunia kerja, meskipun secara usia itu mereka sudah siap untuk bekerja. Sedangkan kalau setengah menganggur itu adalah mereka yang pekerja ya. Ini pekerja. Berarti kita kalau berbicara masalah pengangguran ini berarti mereka yang memang sudah masuk ke dalam golongan angkatan kerja. Kalau angkatan kerja di Indonesia itu kan berarti sekitar umur berapa ya? Sekitar 17 lah ya, 17-18 tahun sampai 65 tahun. Itu masuk ke dalam angkatan kerja.
Nah, kalau di atas itu kan tidak bisa kita sebut sebagai angkatan kerja. Kalau misalnya di bawah 18 atau kalau nggak salah itu 16 sampai 18 itu. Saya kurang pasti, silakan nanti saudara bisa cek kembali. Kalau nggak salah 16, 17, 18 itu awal untuk usia masuk ke dalam kategori angkatan kerja sampai kalau nggak salah 60 tahun. Nah, kalau misalkan di luar usia itu, berarti di bawah usia 16 tahun atau 17 tahun, kan mereka tidak bisa disebut, meskipun mereka itu tidak bekerja, mereka tidak disebut pengangguran, karena mereka tidak masuk ke dalam angkatan kerja. Nah, begitu juga yang usia-usia lansia di atas 60 tahun. Jadi kalau mereka tidak bekerja, ya mereka tidak bisa disebut pengangguran, karena mereka pun itu tidak masuk ke dalam angkatan kerja. Jadi istilahnya mereka itu tidak produktif. Nah, itu kalau terselubung. Kalau setengah menganggur itu sebenarnya mereka yang pertama itu adalah mereka masuk ke dalam angkatan kerja. Yang kedua itu adalah jam kerja mereka itu tidak sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan pemerintah. Misalkan kalau dalam satu minggu itu misalnya 35 sampai 40 jam per minggu, karena di situ kan ada yang 8 jam per hari dengan 5 hari kerja, tetapi 8 jam itu kalau tadi Damas mengatakan 35 jam berarti 5 hari kerja ya, 5 hari kerja dalam satu minggu dengan perharinya itu 7 jam. Kenapa 7 jam? Karena kalau tadi saya bilang 8 jam itu kan 8 jam itu sudah termasuk jam istirahat. Jadi jam istirahat selama 1 jam, kalau Damas tadi mengatakan itu 7 jam, berarti 7 jam dikali 5, 35 minimal ya, minimal 35, karena ada juga yang mereka sampai 40 jam kalau di swasta, di industri itu kan mereka bahkan sampai kerja 6 hari kerja itu. Nah, kalau yang setengah menganggur, kita fokus di jenis pengangguran yang kedua. Kalau setengah menganggur itu adalah mereka yang bekerja tetapi tidak memenuhi jam kerja tersebut atau kurang dari jam kerja tersebut. Jadi kalau dalam satu minggu itu minimal ya 35 jam, tetapi mereka kerja itu tidak mencapai 35 jam. Itu maka itulah mereka masuk dalam kategori setengah menganggur atau under unemployment. Kira-kira pekerjaan yang seperti itu pekerjaan apa? Itu juga sangat banyak sekali, biasanya pekerjaan yang tidak membutuhkan skill yang cukup tinggi, misalkan di situ ada, atau biasanya kita istilahkan ada yang pegawai lepas lah, istilahnya pegawai lepas itu biasanya ada tour guide. Itu salah satu contoh pekerjaan yang di situ bisa jadi masuk ke dalam kategori under unemployment, itu adalah tour guide. Jadi kalau tour guide itu biasanya satu minggu dia hanya bekerja misalnya hanya beberapa hari saja. Bahkan kalau misalnya sepi, kalau misalnya bukan hari-hari atau bukan bulan-bulan masa-masa liburan, itu bahkan mereka tidak bisa mencapai pengangguran secara penuh itu. Jadi minimal 35 jam per minggu. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya di sekitar kita itu masuk ke dalam kategori setengah menganggur atau under unemployment, atau biasanya ada pegawai toko dan lain sebagainya. Itu juga bisa disebut kalau misalnya pegawai toko atau misalkan pegawai kafe, biasanya karena shift-shiftan dan karyawannya itu cukup banyak, biasanya tidak maksimal dalam satu hari itu mereka harus kerja 7 jam per hari, karena misalnya kafe itu buka misalnya mulai dari sore hanya sampai jam misalkan jam 11 atau misalnya jam 12. Bahkan kalau kita lihat di sekeliling kita di masa pandemi COVID ini, itu banyak sekali yang mereka masuk ke dalam kategori setengah menganggur. Apalagi untuk pegawai kafe ya, karena kafe atau tempat-tempat terbuka itu hanya bukanya jam operasionalnya itu hanya dibatasi oleh protokol kesehatan, itu tidak boleh misalkan terlalu banyak
untuk pengunjungnya karena dibatasi misalnya harus 50% dari kapasitas kafe, kemudian pegawainya juga jam kerjanya dibatasi, jadi tidak boleh misalkan di atas jam 11 atau lain sebagainya. Itu juga menjadi kategori untuk jenis pengangguran yang under unemployment. Itu jenis pengangguran yang pertama. Kemudian pengangguran jenis yang kedua berdasarkan penyebab terjadinya. Oke, silakan ada yang mau menambahkan atau ada yang bukan menambahkan ya. Ada yang mau menjelaskan dari berbagai jenis pengangguran ini. Ada pengangguran friksional, ada konjungtural, ada struktural, ada pengangguran musiman. Kalau musiman tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Berliana. Kalau musiman itu kan dia kerjanya hanya musiman, kalau tidak musim ya mereka tidak kerja itu. Kemudian ada pengangguran siklus atau siklikal dan ada pengangguran teknologi. Oke, silahkan. Ada yang mau menjelaskan? Silahkan, boleh milih salah satu dari jenis pengangguran ini. Silahkan. Mungkin saya Bu untuk pengangguran friksional. Oke, silahkan. Pengangguran ini terjadi karena adanya sebuah kesulitan yaitu mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Sudah. Cukup Bu. Cukup. Yang konjungtural mau sekalian dijawab atau yang lain? Mungkin yang lain. Oke, yang lain silakan yang konjungtural. Kalau yang friksional itu karena tidak ketemu ya, tidak ada jalan temu antara pencari kerja dengan penerima kerja, itu friksional. Kalau yang konjungtural? Izin menjawab Bu. Oke, silakan. Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang terkena dampak perubahan dalam perekonomian, utamanya itu dari dampak dari permintaan dan penawaran terhadap suatu barang. Biasanya tuh mereka pekerja yang dikurangi pada masa produksi perusahaannya menurun karena berkurangnya permintaan. Mungkin ini waktu corona kemarin ya Bu, bisa mungkin ya Bu, yang di PHK karena perekonomiannya kan menurun, jadi untuk mengurangi kerugian di perusahaannya, gitu Bu. Ya, ini sebelum menjawab pengangguran struktural dan lain sebagainya, ini saya masuk sebentar. Kalau yang friksional tadi itu adalah karena tidak ada kecocokan ya, tidak ada kecocokan antara pencari kerja dengan penerima kerja. Nah, biasanya kalau yang pengangguran friksional ini kita tahu bahwa yang namanya dunia kerja itu kan pasti di situ dibutuhkan spesifikasi khusus. Itu di dalam suatu perusahaan itu biasanya ada bagian HRD, kemudian ada bagian marketing, ada bagian produksi, ada bagian keuangan dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang di situ ternyata perusahaan misalnya membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus, sedangkan penawaran tenaga kerja, berarti penawaran tenaga kerja ini dilakukan oleh tenaga kerja itu tidak memiliki keahlian tersebut, maka hal ini tidak bisa terjadi. Sehingga imbasnya apa? Imbasnya adalah kepada tingkat pengangguran. Seperti itu. Jadi sekarang perusahaan itu lebih selektif untuk memilih tenaga kerjanya, karena kalau ini berhubungan dengan produksi ya, terutama produksi, itu kan nggak mungkin misalkan lulusan atau tenaga kerja yang mereka memiliki keahlian di bidang keuangan itu bisa masuk ke bagian produksi. Itu kan tidak sesuai karena skill mereka itu tidak ada. Jadi kalau keuangan ya mereka yang masuknya di bagian keuangan itu. Nah, sedangkan perusahaan itu kan tidak setiap tahun itu mereka akan membuka lowongan pekerjaan dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi mereka akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut.
Itu. Nah, itu yang nanti akan mengakibatkan kira-kira tenaga kerja yang bisa masuk itu juga pasti persentasenya itu juga pasti akan sangat kecil sekali. Sedangkan yang namanya tenaga kerja atau yang mereka sudah masuk siap masuk ke dunia kerja itu adalah mereka yang lulusan entah itu dari SMA, entah itu dari SMK atau entah itu dari perguruan tinggi. Apalagi yang fresh graduate itu kalau dibandingkan kalau dibandingkan dengan jumlah lowongan pekerjaan itu kan tidak sesuai. Jadi antara jumlah lowongan pekerjaan dengan jumlah lulusan yang sudah siap masuk ke dunia kerja itu kan tidak sesuai. Nah, inilah yang nanti akan menyebabkan tingkat pengangguran itu semakin tinggi. Nah, ini yang harus dipahami bahwa kalau kita berbicara masalah pengangguran, itu juga pengangguran berbeda-beda. Gitu. Nah, yang kedua adalah pengangguran konjungtural. Jadi kalau tadi Berliana itu mengatakan kalau pengangguran konjungtural itu kan karena disebabkan oleh permintaan penawaran produk. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan misalkan dalam masa sekarang ini karena ini relevan sekali di masa COVID ini. Kalau di masa COVID ini itu kenapa sih di situ banyak terjadinya PHK? Karena memang permintaan produk itu memang sedang menurun. Kenapa permintaan produk itu menurun? Karena masyarakat itu tidak mampu untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Kenapa konsumen itu tidak mampu beli? Karena mereka tidak punya cukup dana, ya kan? Kenapa tidak punya cukup dana? Karena banyak hal yang harus mereka prioritaskan. Misalkan mereka harus memprioritaskan kesehatan. Jadi mereka harus memprioritaskan dana-dana yang memang sebelumnya itu pengeluarannya sedikit, tetapi juga di masa pandemi COVID ini mereka satu atau dua pos biaya hidup itu juga semakin naik. Misalkan kalau konsumsi kita kan masih tetap ya, jadi konsumsi masih seperti biasa antara sebelum sama sesudah pandemi itu sama aja. Tapi di sisi lain itu misalkan ada biaya yang kita harus menyediakan biaya internet, misalkan biaya internet setelah pandemi COVID itu ternyata malah justru semakin naik. Nah, di sebelum COVID mungkin kita tidak ada masalah karena masih bisa dilakukan secara tatap muka misalkan. Tapi kalau selama masa pandemi COVID ini mengharuskan kita untuk menjaga jarak sehingga segala sesuatunya itu berubah yang dari tadinya itu luring, akhirnya segala aktivitas kehidupan manusia itu tidak hanya kuliah, tetapi kerja itu juga akhirnya berbasiskan online. Gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang nanti sebenarnya kembali lagi. Kalau pengangguran itu kalau saya katakan itu adalah lingkaran setan ya, lingkaran setan yang kalau kita runtut ke belakang itu ya semuanya akan muter pada posisi itu, kembali lagi ke pengangguran. Jadi ini yang nanti mengakibatkan kalau misalkan tadi permintaan suatu produk dari konsumen itu turun, maka mau nggak mau itu kan perusahaan itu tidak akan mempertahankan tenaga kerjanya, karena kalau tetap dipertahankan itu kan biayanya dia akan semakin naik, sedangkan pemasukan dari penjualan produknya itu berkurang, sehingga itu tidak akan masuk ke dalam laba yang harusnya mereka bisa optimal tetapi tidak optimal, sehingga mau nggak mau itu memang solusi terakhir bagi perusahaan. Mungkin itu baik ya bagi perusahaan dengan mem-PHK karyawan untuk memaksimalkan laba, tetapi itu kebijakan itu tidak baik bagi pemerintah dan bagi masyarakat, karena nanti justru dampak dari pengangguran itu kan macam-macam. Pengangguran itu tidak hanya masalah ekonomi kok. Pengangguran itu kalau ini semakin naik itu justru nanti akan merembet kepada masalah sosial yang lainnya. Kalau semakin tinggi tingkat pengangguran, orang-orang itu kan akan merasa jiwanya agak-agak bermasalah ya, karena mereka yang biasanya punya pendapatan, mereka tidak punya pendapatan, sehingga ini nanti akan mempengaruhi
kestabilan tidak hanya psikologis tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi di dalam masyarakat. Oke, itu saja untuk pengangguran struktural. Silahkan, ada yang mau menjelaskan untuk struktural? Kalau musiman kan tidak perlu, kalau musiman ini biasanya kan. Saya Bu. Oke, silahkan Binti Salisa. Boleh yang struktural atau siklus atau teknologi. Ya, saya akan menyampaikan yang struktural, Bu. Ya, silahkan. Biasanya perubahan ini memerlukan keterampilan-keterampilan baru untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Pengangguran ini terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi. Mengacu pada pengangguran yang muncul karena perubahan struktural dalam perekonomian, contohnya perubahan karena kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi telah menjadikan beberapa keterampilan menjadi usang dan memunculkan jenis lapangan pekerjaan baru. Seperti itu, Bu. Contohnya apa? Contoh realnya. Kira-kira yang seperti apa kalau yang struktural ini? Bagaimana, Bu? Contoh real yang terjadi saat ini. Contohnya menurut saya gini, Bu. Kan sekarang kan penggunaan internet itu sangat diutamakan ya, Bu. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu sekarang lebih mementingkan keterampilan orang-orang tersebut untuk mempergunakan kayak internet tersebut dengan baik gitu loh, Bu. Sedangkan kalau orang-orang yang mohon maafnya sudah terlalu berumur gitu kan kadang kurang terampil dalam pekerjaan tersebut gitu, Bu. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, itu untuk pengangguran struktural. Jadi betul yang dikatakan Binti Salisa bahwa ini tuh mengacu kepada keahlian khusus ya, keahlian khusus yang mana kalau kita perhatikan sekarang ini yang harusnya diantisipasi oleh calon tenaga kerja. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan teknologi itu menjadi salah satu yang penting ya, menjadi salah satu hal yang penting, tidak hanya teknologi, karena ini juga nanti agak sedikit sama nanti kalau kita berbicara masalah teknologi dengan pengangguran yang teknologi ini. Nah, kalau yang struktural ini adalah suatu istilahnya ya, pengangguran karena disebabkan oleh keahlian khusus. Jadi memang ada keahlian khusus yang itu harus mau nggak mau itu ya istilahnya harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan, tetapi yang terjadi di lapangan itu tidak semuanya itu mampu untuk memenuhi keahlian khusus tersebut. Itu kalau struktur. Nah, kalau yang pengangguran musiman itu ini sudah jelas banget, ini musiman banget ya. Jadi kalau musiman itu misalkan petani padi misalkan. Kalau pas masa padi mungkin mereka akan aktif dalam bekerja, tetapi kalau misalnya mereka sedang tidak dalam musim menanam padi, mereka mungkin bisa jadi akan pengangguran. Jadi mereka beralih profesi jadi yang lainnya. Itu kalau musiman. Nah, kalau pengangguran siklis, itu karena disebabkan oleh faktor ekonomi, fluktuasi dari suatu perekonomian. Jadi kalau siklis itu lebih disebabkan oleh faktor pemerintahan ya. Jadi kalau perekonomian itu memang fluktuatif, bisa jadi apakah fluktuasinya itu sedang berada dalam resesi atau sedang booming. Nah, itu yang nanti akan menyebabkan pengangguran. Nah, itu. Kalau yang terakhir itu adalah pengangguran teknologi. Kalau pengangguran teknologi itu adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan teknologi. Jadi ini fokusnya adalah ke teknologi. Jadi contoh ya, misalkan kalau di situ ada sebuah perusahaan atau misalkan apalah di situ
perusahaan yang memang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Mungkin kalau mereka yang fokusnya memang di bidang teknologi, misalkan hanya mengotak-ngatik bagian software saja, mungkin banyak. Tapi kalau misalkan mereka yang fokusnya itu adalah misalkan pengembangan produk berbasis teknologi, misalkan di situ ada produk-produk, misalkan ada aplikasi, ada pengembangan aplikasi lah, aplikasi, karena memang saat ini yang paling dibutuhkan itu adalah segala kehidupan masyarakat itu basisnya itu adalah teknologi. Kalau kita tidak mampu memenuhi teknologi yang dibutuhkan, maka juga itu akan menyebabkan semakin tingginya pengangguran. Jadi pengangguran yang jenis ini adalah pengangguran yang memang mereka itu tidak mampu untuk memenuhi, tidak mampu untuk mengimbangi teknologi-teknologi yang sedang berkembang saat ini. Nah, biasanya ini adalah usia-usia yang memang sudah cukup mau masuk ke usia-usia lansia. Kalau usia 50, 55 itu kan kalau harus masuk dan mengimbangi perkembangan teknologi itu memang agak susah ya. Beda dengan usia-usia yang masih produktif, misalnya usia 20-an, 30 itu mereka masih bisa mengimbangi. Tapi kalau misalnya di atas 50 itu saya sanksi apakah mereka itu bisa mengimbangi kemajuan teknologi atau tidak. Oke, itu saja dari saya. Silahkan, nanti ini kita baru sampai di slide 8. Masih ada 7 slide lagi, karena ada 16 slide yang sampai terakhir. Silakan sisanya nanti saudara bisa pahami sendiri. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan, silakan nanti bisa menggunakan grup WA. Silakan bisa ditulis di grup WA, karena di Elena sepertinya saya belum membuka untuk forum. Oke, itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, saya cek dulu kehadiran saudara. Binti Salisah ada ya, Diva Citra Kusuma, Ada, Bu. Maulana Sarif, Hadir. Berliana Desta, ada. Rahayu Eva, Rahayu ada nggak? Rahayu Eva, ini berapa orang sih yang join? Ajeng Listiani, Ada, Bu. Nur Sangadah, tadi ada. Ilham Tri Andrianto, Ilham ada nggak, Ham? Ilham. Krishna Gabriel, Hadir, Bu. Mumtazin Raffi, Hadir, Bu. Raihan tadi kayaknya ada. Raihan, Ayu Rindi, Ada, Bu. Adelia Riza, Tadi bilang ke saya ke kamar mandi dulu, Bu. walah. Ya, ternyata online pun masih bisa ya. Sakuntala, Alam Syah, Alam tadi ada. Damas Bianugi, ada. Sekar Aulia. Hadir, Bu. Oke, ada pertanyaan ini? Mumpung belum saya akhiri sambil nunggu loading. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, siapa Alam mau tanya, Alam?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini mulangnya sudah saya akhiri. Silahkan bisa segera divalidasi. Jangan lupa untuk tugasnya sampai ketemu minggu depan dengan topik lab reunion. Itu menarik banget, tambah menarik karena berhubungan dengan serikat pekerja yang setiap tahun itu kita peringati sebagai Hari Buruh Internasional. Silakan bisa dipersiapkan untuk materi minggu depan. Oke, thank you for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss.